Ya, laisa bil kasrah, bukanlah kebenaran itu diukur dengan banyaknya pengikut atau banyaknya yang melakukan. Tidak. Tetap kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kalian ragu. Ya, dan janganlah kalian ragu terhadap statement ini, yaitu statement kebenaran itu dari Rabbmu. Ya. Maka ini adalah salah satu metode beragama para pendahulu kita, yaitu mengukur kebenaran dengan dalil. Ya, mengukur kebenaran dengan dalil. Wallahi ya ikhwan, ketika kita dihisab kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengapa melakukan ini, mengapa melakukan itu, tidak bisa kita jawab karena saya mengikuti orang banyak ya Allah, atau karena saya mengikuti si fulan yang saya lihat si fulan pengikutnya banyak, atau saya mengikuti kelompok fulan, organisasi fulan, ya, karena di saat itu adalah organisasi atau kelompok terkuat. Ini tidak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ini di dalam Al-Qur'an, ya. Salah satunya di dalam surah Ibrahim atau dalam surat Al-Furqan juga yang pertama, Allah mengatakan wa yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab, ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ada orang yang menggigit tangannya menunjukkan penyesalan. Wa yaqulu, seraya mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya dulu saya pilih jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya, dan seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Ya, laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingatmu ya Allah. Di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa barazu lillahi jami'ah, ketika mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a, berkata orang-orang yang mengikuti kepada pengikutnya, ya, inna kunna lakum tab'a, ini gimana ini, ya, sekarang kok begini kejadiannya, bukankah dulu kami mengikuti kalian, ya. Kemudian fahal antum mughnun anna min adzabillah, saat ini bisakah kalian menyelamatkan kami dari azab Allah karena kami dulu pengikut kalian, ya. Apa yang dikatakan oleh para tokoh tersebut? Qalu, mereka mengatakan, lau hadanallahu lahadainakum, seandainya dulu kami berada di atas petunjuk Allah, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya kalian mengikuti kami itu kami tidak di atas petunjuk, ya. Sawaun alaina, pada saat ini sama saja bagi kita, ajazi'na am sabarna ma lana min mahis, kita mau mengeluh atau kita mau sabar terhadap azab Allah, nggak ada jalan keluar lagi. Ya sudah, dinikmati bersama. Ini bahayanya kenapa? Ketika seseorang mengukur kebenaran dari kebanyakan orang atau dari tokoh atau yang lainnya, tidak. Ya, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu, kata Allah. Nah, tafadhal Ustaz. Qala ta'ala wa in tuti' aktsara fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Dalil pertama yang dicantumkan oleh penulis dalam menguatkan judul bab, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 116. Ya, surah Al-An'am ayat 116. Tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ard, jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk bumi. Allah mencantumkan di situ aksar, kebanyakan penduduk bumi,
yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka itu menyesatkanmu dari jalan Allah. Apa makna dari ayat ini? Maka di sini disebutkan oleh muallik atau yang menulis komentar di dalam kitab ini, guru kita bersama Syekh Mubarak Ba Muallim atau Ustaz Mubarak Ba Muallim hafizahullah. Beliau menukilkan dari perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Allah mengatakan jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk bumi, kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. An dinillah, yaitu dari agama Allah. Wa dzalika, dan yang demikian, anna aktsara ahlil ard kanu 'ala dhalalah. Menunjukkan bahwasannya mayoritas penduduk bumi, mayoritas orang itu berada di atas kesesatan. Allah ingin menjelaskan kepada kita, sungguh tertipu orang yang menilai kebenaran atau menitik beratkan tolak ukur kebenaran pada jumlah, kuantitas, tidak. Kebenaran itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya. Justru kata Allah, kebanyakan yang banyak itu sesat. Ya, sudah tertipu, dia salah lagi mengambil keputusan. Lah gimana Ustaz? Kita kadang susah melihat dari yang banyak saja. Ini berarti dituntut kita harus kembali kepada dalil, harus duduk belajar. Nggak bisa agama ini dengan ikut-ikutan. Ya. Kalau ikut-ikutan tinggal cari yang banyak begini-begini. Ya. Nah, ya. Jadi saya nasihatkan di sini juga, kenapa disebutkan penuntut ilmu, saya katakan. Terkadang penuntut ilmu semangat di dalam menghadiri tabligh akbar. Tapi dia enggan menghadiri tabligh asghar. Tabligh asghar seperti ini, tabligh asghar maksudnya kajian rutin. Ya, kajian rutin. Senang biasanya orang-orang lihat orang banyak. Orang banyak kemudian dia hadir di sana. Dia mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang lain tanpa, perhatikan di sini, tanpa kembali kepada dalil. Padahal notabene dia tahu prinsipnya agama ini adalah berdiri di atas dalil. Ini PR kita, individu kita masing-masing, wajib ain kita di dalam beramal harus mengetahui dari mana orang tersebut mengamalkan, kenapa saya harus ikuti dia. Ya. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fuada kana ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya tafadhal. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Dalil berikutnya yang menguatkan judul bab bahwasanya kebenaran itu bukan bahwasanya kebanyakan orang bukan patokan kebenaran adalah di surah An-Nahl ayat 120. Surah An-Nahl 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim." Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam kana ummatan qanitan lillah wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummah. Nanti akan disebutkan tafsirnya. Pertama, umat kata Allah. Menyebutkan 4 sifat mulia Nabi Ibrahim. Dan merupakan anjuran bagi kita untuk mencontoh beliau alaihi salam. Ummah pertama, qanitan lillah. Yang kedua, qanitan lillah adalah gemar beribadah. Ya, hanifan, condong kepada kebenaran dan lari daripada maksiat. Hatinya isinya senang terhadap kebaikan dan benci dari keburukan. Ini hanif.
walam yaku minal musyrikin. Ya, dan tidak berbuat syirik. Yang jadi titik pembahasan kita di sini adalah ummah. Ibrahim adalah umat. Salah satu tafsir makna umat, ya, di samping umat adalah sebuah kaum yang banyak, tapi tafsir di sini Nabi Ibrahim umat adalah muallimul khair, pengajar kebaikan, orang yang suka share kebaikan. Ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Ini namanya muallimul khair, pengajar kebaikan. Ya, disebutkan di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan fahuwal imamul ladzi yuqtada bihi. Beliau adalah seorang imam yang bisa diambil contoh kebaikan darinya. Ya. Kemudian al-qanit adalah al-khasyi'ul muti', orang yang khusyuk dan taat beribadah. Ya. Kemudian hanif adalah al-munharifu qasdan 'ani syirk ila tauhid. Hanif adalah orang yang berpaling dari kesyirikan kemudian selalu menuju tauhid. Selalu menuju tauhid. Ya. Penafsiran yang lainnya, ya, disebutkan oleh Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, kana Ibrahim ummatan. Ibrahim itu adalah umat, maksudnya adalah mukminan wahdah. Seorang mukmin pada zamannya, seorang mukmin satu-satunya. Enggak ada yang mukmin selain dia. Ya. Bayangkan Nabiullah Ibrahim sendirian berpegang teguh terhadap kebenaran walaupun seluruh dunia pada saat itu adalah musyrik, kafir, ya, tidak bergeming. Ini merupakan contoh, ikhwan, ya, bahwasanya kebenaran itu landasannya adalah wahyu, bukan banyaknya orang. Ya. Terkadang susah, Ustaz, kita sudah tahu dalilnya, sudah jelas penjelasan dalilnya, tapi menyelisihi orang banyak dan kita dikata-katain macam-macam. Ya sudah, itu ujian. Itu ujian. Terkadang sebagian ikhwan mau menjalankan kebenaran atau menjalankan dalil yang dia ketahui dengan benar, ini takut dituding macam-macam, atau istilahnya takut ditahdzir. Apa? Takut dijauhi, takut dikira menyimpang, takut dikira, terus yang ditakuti adalah perkataan manusia. Padahal jelas tadi ayat tersebut dalam surat Ibrahim yang saya bacakan tadi, penilaian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Penilaian bukan datangnya dari manusia. Nah, juga dikatakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di tentang ayat yang tadi, surat An-Nahl 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingatkan beliau. Dengan memperingatkan siapa? Nabi Muhammad. Peringatan Allah kepada Nabi Muhammad berlaku juga untuk kita. Supaya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan tolak ukur kebenaran adalah banyaknya manusia atau banyaknya pengikut. Bahkan terkadang sedikit orang, ya, itu justru dia benar. Nanti akan ada keterangannya dari Abdullah bin Mas'ud. Justru dia yang benar. Kebanyakan orang dia hanya ikut-ikutan. Dan banyak manusia tertipu dengan jumlah, bukan dengan dalil dia. Ya. Ini yang wajib secara prinsip, ya, harus kita letakkan di dalam dada kita. Jadi keyakinan kita, kebenaran itu dalil. Kebenaran itu dalil, ya. Dan bagaimana dengan imam mazhab? Imam mazhab tidak ada satupun yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk fanatik kepada beliau. Tidak ada satupun. Ya. Silahkan di saat ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i,
Dan masih ada madhab-madhab yang lainnya yang mungkin tidak terkenal. Tidak selalu Imam Syafi'i mengatakan semua madhab harus lapor ke saya. Begitu. Imam Malik mengatakan semua madhab harus lapor ke saya kalau enggak sesat. Alasannya untuk mempersatukan kaum muslimin, tidak. Berjalan semuanya di atas dalil. Ya, semuanya punya komunitas sendiri-sendiri tapi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk kita terapkan. Dan jika kebanyakan itu sudah jadi tolak ukur kebenaran, apa hasilnya? Hasilnya adalah fanatik buta. Dalil sudah nomor sekian. Loh, ini dalilnya. Ini loh. Ini yang melakukan. Dan ini sudah terjadi. Ya. Kaum muslimin sudah menomorduakan dalil, yang ada adalah sosok atau banyaknya pengikut. Ya. Ini adalah musibah. Kata Syekh As-Sa'di, fa inna aktsarahum qad inharafu fi adyanihim wa amalihim. Karena kebanyakan manusia itu menyimpang dari agama mereka dan amaliyah mereka, wa ulumihim, dan menyimpang dari ilmu mereka. Fa adyanuhum fasidah, kebanyakan orang agamanya adalah rusak. Wa amaluhum taba'un li ahwaihim, dan amaliyah mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa ulumuhum laisa fiha tahqiq, dan keilmuan mereka tidak ada landasan kebenarannya. Wala isalun li sawa'it tariq, dan ilmu mereka tidak bisa membawa kepada jalan yang lurus. Naam. Tafadhal. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'aridat 'alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu Ruhayt, isim tasghir. wa ma'ahu Ruhayt wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Wa 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku beberapa umat. Ya, beberapa umat yang ada di muka bumi ini. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt. Ya. Dan saya melihat ada nabi yang membersamainya hanya tidak lebih dari 9 orang. Ruhayt isim tasghir, ini adalah jumlah di bawah 10. Jumlah di bawah 10, 1 sampai 9. Sedikit atau banyak, ikhwan? Sedikit. Nabi ini. Nabi. Wa ma'hum ar-ruhayt. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ada juga nabi yang membersamainya umatnya hanyalah 1 sampai 2 orang. 1 sampai 2 orang. Ini sahih ini, Bukhari Muslim hadis ini. Ya, 1 sampai 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Apakah kemudian nabi ini dikatakan gagal dakwahnya? Allah salah pilih orang? Ya, tidak. Sesungguhnya seluruh yang ada di muka bumi ini adalah ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Termasuk paling baik amalnya selama dia mencontoh nabi-nabi mereka, selama mencontoh wahyunya. Bukan dari kebanyakan orang. Naam. Berikutnya, tafadhal. Qala Amr bin Maimun qila li Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa kayfa lana bil jama'ah faqala li ya Amr bin Maimun inna jumhur al-jama'ati hiya allati tufariqu al-jama'ah inna jama'atu ma wafaqa ta'atullah wa in kunta wahdak. Kemudian riwayat berikutnya, qala Amr bin Maimun, ya, berkata Amr ibn Maimun,
supaya kita faham, saya ulang lagi, gaya susunan kitab ini pertama membawakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, terus ke bawah supaya menunjukkan rel ini terjaga. Dan siapa Amr ibn Maimun? Ya, kalau tadi Ibnu Abbas insya Allah sudah paham semua. Amr bin Maimun adalah disebut Al-Imamul Hujjah, seorang pemimpin yang argumentasinya kuat. Maksudnya pemimpin adalah ulama. Abu Abdullah Amr bin Maimun Al-Audi, yaitu seorang tabi'in. Ya, berasal dari Kufah. Kufah daerah dari Irak. Amr bin Maimun ini masuk Islam di masa Nabi sebenarnya, cuman belum pernah ketemu Nabi SAW. Jadi tergolong sebagai tabi'in, bukan sahabat. Ya. Amr bin Maimun mengatakan, qila li Abdullah bin Mas'ud. Pernah ditanyakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa kaifa lana bil jamaah? Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, bagaimana sih al-jamaah itu? Kan ada ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana sih hakikat al-jamaah itu? Al-jamaah secara bahasa itu menunjukkan adalah kumpulan orang yang banyak. Kita sholat berjamaah, banyak berarti. Ya, kita sedang melihat jamaah sebuah kaum, berarti banyak. Maka ditanyakan oleh Amr bin Maimun ini kepada Ibnu Abbas, bagaimana sih kondisi al-jamaah itu? Apakah harus banyak atau bagaimana? Faqala li, maka Abdullah ibnu Mas'ud menjawab pertanyaanku ini, ya Amr bin Maimun, wahai Amr bin Maimun, inna jumhural jama'ati hiya allati tufariqul jama'ah. Ya, sesungguhnya sekumpulan orang banyak yang engkau maksud dengan al-jamaah itulah yang justru memisahkan diri dari al-jamaah sesungguhnya. Al-jamaah sesungguhnya maksudnya yang tersemat dalam kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Kebanyakan orang itu justru menyelisihi ini. Justru menyelisihi ini. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah segala sesuatu atau seseorang yang mencocoki kebenaran walaupun dia sendirian. Sendirian tetap dikatakan al-jamaah. Karena yang diinginkan Rasulullah pada ahlus sunnah wal jamaah, al-jamaahnya itu bukan kuantitas tapi kualitas. Rasul menyebutkan al-jamaah, di riwayat lain ditafsirkan yaitu siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka penafsiran al-jamaah ini adalah orang yang mencocoki Nabi dan para sahabatnya walaupun sendirian dia. Tetap dikatakan al-jamaah, ya. Yadullahi ma'al jamaah. Ini terkadang yadullahi ma'al jamaah oleh sebagian kelompok kaum muslimin disimpangkan, menggiring opini orang untuk mengikuti kelompoknya saja. Ternyata harus baiat, yadullahi ma'al jamaah, harus baiat kepada amirnya. Padahal maksudnya adalah tangan Allah, maksudnya bantuan Allah Subhanahu wa taala bersama al-jamaah, yaitu sekelompok orang yang berkumpul untuk memegang teguh Al-Qur'an dan sunnah, itu jamaah. Dan Allah akan menolong orang demikian. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, wa in kunta wahdak, walaupun sendirian. Dan ini sesuai dengan sikap Nabiullah Ibrahim. Di muka bumi beliau sendiri yang waktu itu mukmin. Ya. Berarti Ibrahim alaihissalam keluar dari jamaah? Tidak. Ya, tetap berada di atas al-jamaah. Sudah isya belum ya? Tinggal sedikit tanggung. Tafadhal Ustaz. Qala Ishaq, law sa'alta al-juhal man istawa al-a'ma qalu jama'atun nas wa la ya'lamuna anna al-jama'ata 'alimun
Kemudian berkata Ishaq, ya, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim Al-Hanzali Al-Marwazi At-Tamimi, ya, atau ma'ruf dengan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Kalau yang tadi Amr bin Maimun meninggalnya 75 Hijriyah, kalau Ishaq ibn Rahuyah ini 161 Hijriyah, berarti generasi bawahnya lagi. Ishaq bin Rahuyah mengatakan, "Lau sa'altal juhal." Seandainya engkau bertanya kepada orang-orang yang bodoh, "Manis sawadul a'zam?" Siapa as-sawadul a'zam itu? As-sawadul a'zam secara bahasa maksudnya adalah as-sawad itu orang, al-a'zam yang banyak. Ya, maksudnya ini adalah segerombolan orang yang banyak. Siapa sih sawadul a'zam itu? Qalu, mereka akan mengatakan, orang-orang yang jahil akan mengatakan, jama'atun nas, sekelompok manusia yang banyak. Wala ya'lamuna, dan mereka tidak akan tahu, annal jama'ah, bahwasanya jamaah itu adalah alimun mutamassikun bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang alim, orang yang berilmu, bi atharin Nabi, dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tariqihi, dan mengetahui jalan beragama Nabi. Faman kana ma'ahu, dan barang siapa yang bersama dengan orang ini, wa tabi'ahu, dan mengikuti orang ini, fahuwal jamaah, maka itulah al jamaah. Bukan dari kualitas, bukan dari kuantitas, tapi dari kualitas. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang menyelisihi orang ini, yaitu orang yang mengikuti sunnah, fihi tarkal jamaah, itulah dia yang meninggalkan al jamaah, yang meninggalkan jamaah, ya. Jadi bukan dari baiat, bukan dari jumlah, tidak, selama mencocoki Nabi dan para sahabatnya. Nah, selesai sudah bab ini. Sisanya adalah tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Atas sini disebutkan oleh Ustaz Mubarak Ba Muallim, wa amsalu ayatil an'am katsirah. Ayat-ayat yang semisal dengan surat Al-An'am tadi yang Allah menjelaskan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Seandainya engkau wahai Muhammad mentaati kebanyakan penduduk bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayat yang senada dengan ayat ini dalam surat Yusuf ayat 103. Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Ya. Tidaklah kebanyakan manusia patuh padamu wahai Muhammad, walaupun engkau mengharapkan mereka beriman semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak berada di jalan yang benar. Orang yang berada di jalan yang benar itu sedikit. Ini isyarat yang bermanfaat pada kita. Wajar kalau sedikit itu biasanya dibully. Kalau sedikit itu biasanya dikucilkan. Kalau sedikit itu biasanya dianggap remeh dan lain sebagainya. Sabar. Sabar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Tidak akan manusia kebanyakan itu beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun. Melainkan kebanyakan mereka adalah musyrik. Menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Qultu, beliau mengatakan, Ustaz Mubarak Ba Muallim mengatakan, waqad nabbahallahu jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam Al-Qur'an ala hadzal tsabat, ya, untuk senantiasa istiqamah, sabar. Di dalam firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang dia jujur imannya. Ya, dia jujur imannya dan istiqamah atas perjanjian kepada Allah dengannya
atau dia perjanjian mereka kepada Allah, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang sudah selesai urusan, sudah wafat, ada yang masih menunggu, wa ma baddalu tabdila, dan niscaya mereka tidak mengganti keimanan mereka, tetap. Ya. Naam. Insyaallah sampai sini dulu. Tidak ada yang ditanyakan. Naam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya di jalan ilmu dan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan keteguhan kepada kita walaupun berada di golongan yang sedikit, selama kita berpegang teguh kepada kebenaran. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.